Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, selamat malam, Shalom. Shalom. Haleluya, saya percaya malam hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap kita telah mengalami anugerahnya yang berlimpah buat hidup kita, amin. Yang percaya sebelum kita bangkit berdiri Bapak Ibu, malam hari ini saya percaya setiap kita telah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Yesus, amin. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Serahkan haleluya. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, amin, penuh kuasa. Bersoraklah bagi namanya, melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Lewat suara kami, lewat pikiran kami Tuhan Yesus. Kami penuhi panggilan-Mu malam hari ini. Kau beracara dalam ibadah ini Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang sudah mempersiapkan hati dan pikirannya. Ini doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu dari awal katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
setiap kami, Bapa. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Penuhi setiap umat-Mu. Penuhi dengan kasih. Dan kami diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Diam di hadirat. diam di hadirat-Mu, Diam di hadirat. diam di hadirat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Kami datang menyembah-Mu, Bapa. Kami diam di hadirat-Mu, Tuhan. Menantikan jamaah-Mu bagi setiap. Haleluya. Bawa kami, Tuhan. Bawa kami, Bapa, menikmati segala anugerah, menikmati segala janji-Mu, menikmati segala janji-janji-Mu. Kami angkat tangan kami, Bapa. Kami angkat suara kami memuji-Mu.
tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita? Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini mazmur kami di hadapan. Berkenanlah Engkau Tuhan bagi setiap hidup kami. Lindungi setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami tahu Tuhan yang dapat menanggung setiap perkara kami. Makasih Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan pesan-pesan-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Saya ajak kita semuanya kembali. Kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Allah yang merancangkan segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan kami menyadarinya bahwa rancangan-Mu itu adalah yang terbaik, yang terindah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Terlalu baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami rindu, kami boleh membawa pujian, kami boleh membawa syukur kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, juga setiap kami. Terlebih jemaat-Mu yang saat ini mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengurapi setiap mereka sehingga firman yang mereka dengar itu boleh memberkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh berbahagia Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini kembali boleh bertemu dengan Bapak Ibu. Sekalipun kita belum bertemu langsung, masih melewat media, tetapi ada sebuah sukacita bahwa setiap kita boleh datang, tidak terbatas oleh waktu dengan situasi, tapi setiap kita yang ingin datang kepada Tuhan akan senantiasa ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tinggal bagaimana setiap kita boleh membuka hati kita boleh membuka kehidupan kita. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 104. Agak panjang ayat yang kita akan baca saat ini. Dari Mazmur 104 ayat 19 sampai ayat yang ke-35.
Saya akan bacakan. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Ayat 21, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. 31, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, dan yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Nats pembacaan firman Tuhan yang baru kita sama-sama baca, ini berbicara bagaimana karya Tuhan yang sungguh luar biasa atas setiap kita. Kita mengetahui bahwa bagaimana Allah menciptakan bumi, menciptakan segala sesuatunya itu dengan tak terselidiki oleh manusia apa yang Tuhan telah kerjakan. Mungkin sudah banyak yang ditemukan manusia, mungkin sudah banyak yang sudah diketahui oleh manusia, tetapi itu belum seberapa, itu belum. Mungkin boleh dikatakan belum, manusia tidak akan dapat mengetahui seluruhnya dengan sempurna gitu. Di sini kita boleh melihat bagaimana Tuhan mengerjakan semuanya itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Tetapi ada maksud Tuhan melakukan semuanya itu, mengerjakan semuanya itu, membuat semuanya itu. Bagaimana Tuhan mengatur segala yang diciptakannya itu dengan begitu rupa gitu. Tuhan telah bagaimana Tuhan telah menginstal hardware-nya, kalau kita istilahkan di hardware-nya, karena bumi dan segala isinya itu hardware-nya kira-kira begitu. Nah, software-nya, waktu, musim, segala sesuatu itu bisa diciptakan juga dengan dibuat Tuhan dengan begitu baik gitu. Bahkan sampai hari ini tidak ada yang terganggu gitu. Enggak kebayang kan kalau misalnya jam itu berubah gitu. Misalnya yang biasanya 24 jam sehari bisa tiba-tiba 23 atau mungkin jadi 20. Enggak kebayang kan akan kekacauan apa yang akan terjadi di atas bumi ini gitu. Artinya semuanya itu diatur Tuhan dengan begitu baik, dengan begitu sempurna, sehingga kita yang tinggal di dalamnya bisa menikmati semuanya itu gitu. Tuhan mengatur dengan begitu detailnya. Apa yang Tuhan ciptakan itu tidak diciptakan dengan seadanya gitu, tapi begitu detail apa yang Tuhan ciptakan itu, bahkan sampai hitungan yang milisecond kalau dikatakan itu enggak akan berubah gitu.
Artinya Sang Kreator yang luar biasa, Kristus Allah kita yang menciptakan langit dan bumi ini sudah merancangkan semuanya itu dengan begitu baik. Tinggal bagaimana kita manusia yang ada di dalamnya boleh ketika kita ada di dalamnya juga bisa mengikuti ritme, aturan yang sudah Tuhan buat itu dengan baik juga. Saya percaya Tuhan ingin juga ketika setiap orang yang diciptakannya tidak hanya sekedar tinggal di bumi itu, tapi dia juga boleh mengikuti aturan demi aturan yang sudah Tuhan buat di dalamnya. Ritme, musim, segala sesuatu yang Tuhan buat itu juga Tuhan ingin manusia mengikutinya juga. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan itu yang sudah setentunya sudah memiliki akhirnya yang sudah dirancangkannya, manusia boleh masuk di dalamnya gitu. Akan menjadi sebuah, mungkin ya kalau diistilahkan sebuah kesedihan bagi Tuhan ketika melihat anak manusia, melihat orang-orang percaya tidak lagi mengikuti ritme aturan yang sudah Tuhan buat di bumi ini. Bahkan ya kita aja kadang nggak gimana ya, Tuhan kan nggak hanya merancangkan segala sesuatu yang mungkin bagi kita yang baik itu kan kalau itu mendatangkan hasil bagi kita, mendatangkan keuntungan bagi kita, mendatangkan ya buat kita kalau kita istilahkan mendatangkan berkat bagi kita. Tetapi hal-hal yang mungkin bagi kita juga tidak baik, sesungguhnya itu juga menjadi bagian dari karya Tuhan bagi setiap kita. Kalau dikatakan di ayat 32, dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Artinya ya Tuhan akan melakukan semuanya itu dalam gambaran besar dari karyanya atas bumi ini. Jadi bukan atas satu pribadi aja gitu. Tapi juga Tuhan punya rencana atas seluruh bumi ini, atas segala apa yang ada di bumi ini. Sehingga setiap orang di dalamnya juga memang akan ketika menghadapi situasi itu, tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita gitu. Bagaimana kita bisa memahami semuanya itu menjadi melihatnya itu tidak hanya dari sisi keegoisan kita, karena kecenderungannya kita melihat hanya dari sisi keegoisan kita gitu, dari diri kita sendiri. Apa yang mendatangkan manfaat bagiku, ya itulah kebaikan. Apa yang mendatangkan sukacita bagiku, itulah kebaikan. Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan tidak hanya memikirkan untuk satu person atau pribadi aja, tapi untuk bumi ini, untuk semua orang, untuk setiap apa yang ada yang dia telah kerjakan. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Ayat 19, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Bagaimana seluruh yang ada di bumi sudah tercipta dengan baiknya gitu, dengan teraturnya. Semuanya bekerja dalam bagiannya masing-masing. Semuanya bahkan apa yang diciptakan ini nggak ada yang melanggar dari hukum yang Tuhan buat itu. Nggak kebayangan kalau misalnya matahari itu tiba-tiba hilang gitu, 2 hari nggak kelihatan. Itu kan menjadi sebuah apa ya, kesedihan bagi kita, akan menjadi sebuah masalah besar bagi kita. Tapi oleh karena Tuhan sudah merancangkannya semuanya dengan baik, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, ketika sesuatu yang tidak baik yang bagi kita gitu dalam pandangan kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana supaya kehidupan kita ini juga menjadi, kita bisa menempatkan diri kita dengan cara yang benar gitu di tengah-tengah bumi yang Tuhan ciptakan ini. Sesungguhnya sudah ada aturan yang sudah Tuhan buat. Yaitu firman-Nya sudah dia berikan kepada kita untuk
mengajarin kita. Firman-Nya sudah Dia berikan bagi kita, untuk kita boleh ketika ada di dalamnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana menjadikan kita benar-benar menjadi relevan dengan firman-Nya itu. Karena itulah yang Tuhan berikan aturan bagi setiap manusia yang ada di dalamnya. Di ayat yang ke-31 dikatakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Ini ada sebuah hubungan timbal balik antara Tuhan sebagai pencipta dan kita sebagai makhluk ciptaan. Di situ dikatakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Artinya ketika Tuhan menciptakan bumi, ketika Tuhan menciptakan manusia dan Dia melihat keadaannya, bagaimana Tuhan bisa bersukacita? Tentulah ketika manusia yang diciptakan itu hidup sesuai dengan kebenaran, hidup sesuai dengan jalan, hidup sesuai dengan perintah yang Dia buat bagi manusia itu. Jadi artinya ya bagi manusia tinggal melakukan bagian kita gitu, yaitu melakukan kebenaran demi kebenaran. Itulah yang akan membuat hidup kita sesuai, relevan dengan firman Tuhan, akan mengikuti dengan alur yang Tuhan mau itu gitu, jalan yang Tuhan mau itu. Jadi percayalah Bapak Ibu bahwa kehidupan setiap kita sesungguhnya tidak ada yang Tuhan rencanakan untuk akan terjadi sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya kehidupan setiap kita sudah Tuhan rancangkan untuk kebaikan. Jadi artinya tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita gitu dengan situasi, dan bagaimana kita bisa memposisikan diri kita dengan situasi dengan cara apa? Yaitu kita melakukannya sesuai dengan tuntunan, dengan aturan, dengan firman yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyuruh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sebagai orang percaya, sesungguhnya kehidupan kita seharusnya harus menjadi sebuah nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan. Nyanyian adalah nada yang dimainkan dengan alunan yang benar, yang tepat, dengan nada yang tepat juga, dengan ritmenya juga yang tepat, maka akan terdengar enak gitu, akan terdengar menyenangkan. Demikian juga kehidupan kita. Saya percaya hidup kita yang menjadi nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu ketika hidup kita itu sesuai dengan aturan yang sudah Tuhan buat itu gitu. Jadi tidak hanya yang di sini dikatakan, yang dimaksudkan aku mau bernyanyi bagi Tuhan, tidak hanya sekedar mengeluarkan nada-nada, mengeluarkan nyanyian dari mulut kita, tetapi ini berbicara lebih dalam tentang bagaimana kehidupan kita gitu. Apakah kehidupan kita sudah menjadi sebuah nyanyian yang menyenangkan bagi Tuhan? Apakah kehidupan kita ini sudah menjadi sebuah ketika Tuhan melihat, ketika Tuhan memandang kehidupan kita, Tuhan disenangkan dengan itu gitu. Dan saya percaya semua kita ingin kehidupan kita menjadi sebuah nyanyian yang menyenangkan bagi Tuhan, menjadi sebuah mazmur yang ketika Allah mendengarnya, Tuhan juga disukakan dengannya. Di ayat 34 dikatakan juga, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Artinya bagaimana ketika kita merenungkan kehidupan kita,
Dan kita boleh melihat bahwa hidup kita yang kita jalani, yang kita hidupi adalah hidup yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jadi ya kita sendiri gitu ya. Kita sendiri yang ketika kita mengingat apa yang sudah kita buat, kita aja bisa disukakan gitu. Saya percaya Tuhan juga pasti akan disenangkan. Artinya kalau kita ketika merenung apa yang setelah kita perbuat mungkin sepanjang hari, apa yang sudah kita perbuat sepanjang minggu, ketika kita mengingat, kayak kita aja kalau sampai kita aja juga nggak senang melihatnya, saya percaya juga Tuhan pasti nggak akan senang dengan hal itu gitu. Ya artinya kita sendiri bisa mengoreksi diri kita gitu. Kita bisa mengoreksi kehidupan kita, apakah kehidupan kita sudah benar, apakah hidup kita sudah mengikuti dengan aturan yang sudah Tuhan buat. Biarlah renunganku manis kedengaran, kepadanya aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Maka akan ada sukacita senantiasa yang akan dinaikkan kepada Tuhan. Akan ada sukacita yang akan terus keluar, dinyanyikan kepada Tuhan. Akan ada nyanyian yang senantiasa tanpa sebuah notasi yang mungkin hanya sebuah kata, tetapi itu bisa menjadi sebuah nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya Tuhan akan melihat ke dalam hati kita hal yang lebih esensi, yaitu bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sudah sesuai? Apakah kita sudah menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Dan ketika kita ada di dalam kita melakukannya, saya percaya benar apa yang dikatakan di ayat yang 31. Biarlah Tuhan, ayat 31b, biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatannya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
dan hatiku bersuka karenamu. Dialah yang telah merancangkan segala sesuatunya, telah membuat segala sesuatunya dengan sangat amat baik. Tuhan telah mengerjakannya itu terlebih dahulu, merancangkan semuanya itu terlebih dahulu atas setiap kita. Tinggal bagaimana setiap kita orang percaya boleh memposisikan diri kita, memposisikan hidup kita pada posisi masing-masing dengan benar. Tidak melakukan bagian kita sebagai orang-orang yang percaya, mengikuti aturan ritme yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan ini. Saya percaya ketika hidup kita menjadi relevan dengan kebenarannya, maka kita akan melihat kemurahan, kebajikan akan menyertai kehidupan setiap kita. Tidak ada waktu yang terlalu cepat, tidak ada waktu yang terlambat ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau serahkan semuanya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Allah pencipta yang menjadikan segala sesuatunya dengan sangat amat baik. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah yang besar Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan boleh menciptakan setiap kami. Kami boleh ada hingga saat ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan juga yang akan menuntun kehidupan kami, akan menyertai kehidupan kami, akan menjaga kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadikan berhasil dan beruntung, Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Engkau. Kami percaya dengan cara-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukannya bagi setiap kami ya Tuhan. Biar kami tetap tinggal di dalam rencana-Mu, tetap ada di dalam kehendak-Mu, dan kami memposisikan diri kami ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan melihat hari-hari yang baik, sekalipun dunia tidak memberi harapan, tetapi di dalam Engkau ya Tuhan, tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, segala yang baik sudah Engkau rancangkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah tengah minggu kami. Kami kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, serta kasih yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus. dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segala.